Om Swastiastu, semoga kalian masih semangat belajar dalam situasi pandemi ini. Jadi hari ini bertemu lagi dalam materi sosiologi di kelas 11. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelompok sosial ya. Jadi mengenai kelompok sosial ini sudah sering kalian dengar kata kelompok ya. Untuk lebih jelasnya, apa sih bedanya kelompok dengan kelompok sosial? Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, banyak sekali ahli yang mendefinisikan mengenai pengertian dari kelompok sosial ya. Salah satunya itu adalah ada Robert Camerton, kemudian ada Robert Bitstert, kemudian ada Mayer Polak, ini ahli dari Indonesia, kemudian ada Willa Huki, dan yang terakhir ada Joseph S. Rothschild dan Roland R. Warren. Nah, dari kelima ahli tersebut, ya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pengertian kelompok sosial itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama ya. Jadi intinya kelompok sosial itu adalah kumpulan dari orang-orang. Jadi kalau sudah kumpulan itu artinya lebih dari 2 orang ya. Kemudian selanjutnya itu adalah syarat-syarat kelompok sosial menurut Sujono Sukanto ya. Jadi syarat-syarat kelompok sosial menurut Sujono Sukanto yang pertama itu adalah adanya kesadaran dari anggota kelompok bahwa merupakan bagian dari kelompok. Nah, biasanya orang-orang yang tergabung dalam suatu kelompok itu biasanya sadar bahwa dirinya berada di dalam satu kelompok ya. Kemudian yang kedua itu adalah adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Jadi bukan hanya hubungan yang searah, tetapi ada hubungan timbal balik antara satu anggota kelompok dengan kelompok yang lain ya. Kemudian adanya kesamaan tujuan yang dimiliki oleh anggota kelompok. Ibu ambil contoh sederhananya di sini adalah kelompok pecinta anjing misalkan. Jadi kelompok pecinta anjing ini biasanya diikuti tentunya oleh orang-orang yang menyayangi anjing. Jadi tidak mungkin pencinta kucing akan ikut dalam kelompok pencinta anjing. Inilah berarti orang-orang yang berada dalam satu kelompok yang sama ini biasanya memiliki tujuan yang sama. Kemudian berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku ya. Sekecil apapun kelompok itu tentunya akan memiliki struktur. Struktur yang paling sederhana misalkan di sini adalah mempunyai ketua kelompok ya. Dan yang terakhir itu adalah bersistem dan berproses ya. Jadi setiap kelompok itu mempunyai sistem dan berproses. Berproses di sini dalam artian itu kelompok itu ada proses perkembangannya. Misalkan kelompok itu perkembangannya bisa dalam jumlah anggota, bisa dalam bagaimana dia perkembangan tujuan-tujuan dari kelompok tersebut, perkembangan visi misi itu selalu berproses ya. Kemudian syarat-syarat yang kedua itu adalah syarat-syarat kelompok sosial menurut Baron dan Birney ya. Yang pertama itu adalah adanya interaksi. Nah, kalian tahu interaksi itu apa? Jadi sederhananya seperti ini. Pada saat ibu mengajar kalian di kelas itu disebut dengan interaksi ya. Jadi interaksi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok ya. Jadi biasanya orang-orang dalam kelompok itu pasti akan saling berinteraksi satu dengan yang lain ya. Kemudian yang kedua itu adalah adanya interdependen ya. Interdependen di sini adalah artinya pola perilaku satu anggota kelompok itu akan mempengaruhi anggota kelompok yang lain. Misalkan kalian dalam satu kelas, ada teman kalian yang suka mencontek. Jadi perilaku mencontek itu akan mempengaruhi teman-temannya yang lain. Contoh sederhananya seperti ini. Ada 5 orang yang suka mencontek, ada 15 orang yang rajin belajar. Namun kenyataannya, 5 orang yang mencontek ini mendapat nilai yang lebih baik dari yang 15 orang yang rajin belajar. Orang-orang yang rajin belajar ini pasti akan ketularan untuk ikut mencontek demi nilai yang besar ya. Itu maksudnya interdependen. Kemudian ada stabil. Stabil di sini artinya tidak ada batasan waktu yang jelas ya. Jadi dalam suatu kelompok misalkan tidak ada aturan
dalam kelompok itu yang membatasi hubungannya. Misalkan orang-orang hanya boleh berkelompok dalam waktu 10 tahun, itu tidak ada ya. Bahkan kalian bisa lihat banyak kelompok-kelompok ya atau organisasi-organisasi yang umurnya bahkan hingga ratusan tahun. Ini berarti tidak ada batasan hubungan dalam kelompok ya, tidak ada batasan waktu. Kemudian selanjutnya adalah ada tujuan yang dibagi. Tujuan yang dibagi di sini maksudnya ada tujuan yang bersifat umum, ada tujuan yang bersifat khusus. Misalkan dalam kelompok koperasi. Koperasi ini merupakan organisasi ya. Ini juga salah satu bentuk kelompok. Tujuan umumnya apa? Koperasi itu adalah mensejahterakan anggota secara umum. Tetapi tujuan khususnya itu adalah untuk memperoleh keuntungan ya. Jadi setiap kelompok itu punya dua tujuan umumnya, ada tujuan umum dan tujuan yang khusus. Kemudian ada struktur ya, sama seperti yang diungkapkan oleh Sujono Sukanto, setiap kelompok itu pasti punya struktur. Baik itu yang bersifat sederhana ataupun yang bersifat lebih kompleks ya. Kemudian ada yang disebut yang terakhir itu adalah persepsi. Persepsi ini maksudnya itu adalah dia merasakan diri itu sebagai bagian dari kelompok tersebut ya, itu yang disebut dengan persepsi. Nah, jadi setiap orang selain dia punya tujuan yang sama, punya motif yang sama, kemudian punya keinginan kuat yang sama, itu juga punya persepsi yang sama. Jadi dia merasa dirinya bagian dari suatu kelompok ya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial ya. Yang pertama adanya motif-motif yang sama. Ini kurang lebih sama dengan adanya tujuan-tujuan yang sama. Kemudian yang kedua adalah adanya reaksi dan kecakapan yang berlainan. Itu reaksi dan kecakapan. Kecakapan ini maksudnya itu adalah kemampuan yang berbeda-beda dalam suatu kelompok. Ingat ya, kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang mempunyai kecakapan masing-masing dalam bidang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ini adalah adanya struktur sosial yang jelas. Ini masih juga sama. Ingat bahwa setiap kelompok itu mempunyai struktur, sekecil apapun kelompok tersebut. Kemudian ada ciri-ciri kelompok sosial menurut Musafir dan Serif ya. Yang pertama adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok. Jadi maksudnya seperti ini, setiap kelompok dia mempunyai aturannya masing-masing. Jadi ada penegasan terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi pedoman tingkah laku anggota kelompok tersebut. Misalkan anggota yang bergerak dalam bidang amal, dia mempunyai norma bahwa dalam meminta orang beramal kita tidak boleh bersifat memaksa. Itu contoh norma-norma. Jadi anggota kelompok yang memungut amal di sini itu tidak boleh melanggar norma yang telah disebutkan tadi, yaitu tidak boleh meminta amal bersifat memaksa. Kemudian adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu yang satu dengan yang lain, ini kurang lebih sama dengan yang di atas tadi. Kemudian adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, ini juga masih sama dengan yang di atas tadi. Kemudian adanya dorongan dan motif yang sama pada setiap individu. Ini juga sudah sempat Ibu bahas tadi bahwa orang tidak akan membentuk kelompok apabila dia mempunyai motif yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak mungkin nanti orang-orang dalam satu kelompok itu punya motif yang berbeda. Jadi misalkan nanti kelompok pencinta anjing, tetapi dia mensejahterakan kucing, itu berarti motifnya sudah berbeda ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang mempunyai motif dan dorongan yang sama, maka semakin kuatlah kelompok sosial yang bisa terbentuk ya. Jadi untuk mengenai kelompok sosial ini sudah banyak kalian dengar ya, bahkan sudah kalian lakoni sendiri secara sadar atau tidak sadar. Kalian di sini juga sudah membentuk kelompok sosial. Kalian bagian dari anggota kelas 11 IPS dan juga bagian dari siswa SMA Candimas Pancasari. Nah, jadi Ibu harap materi kelompok sosial ini bisa kalian lebih pahami di rumah. Silahkan kalian amati sekeliling kalian mengenai kelompok-kelompok sosial apa saja yang ada di sekitar kalian.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai apa saja bentuk-bentuk dari kelompok sosial yang ada di masyarakat, akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Dan untuk mengenai pertanyaan lebih lanjut akan kita bahas dalam Google Classroom. Jadi, Ibu rasa demikian saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ingat jaga kesehatan, tetap ikuti protokol pemerintah untuk menggunakan masker dan rajin-rajin mencuci tangan, jangan berkerumun. Itu saja pesan dari Ibu. Ibu akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.